مرحبا أهلا النوادي. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin, wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Subhanak la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi israh li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatan min lisani yafqahu qawli wasadid lisani wahdi qalbi bihaqqi sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wa alihi wa barak wasallam. Ya man huwa fi uluhi kain, ya man huwa fi fil hamid, ya man huwa fi majdi matin. Allahumma akrimna binuril fahmi wa akhrijna min zulumatil wahmi warzuqna fahman nabiyyin wa hifdzal mursalin wa ilhama malaikatil mukarrabin. Rabbana zidna ilman wa fahma wa akla ya akramal akramin bihaqqi sayyidina Muhammadin khatamil anbiya'i wal mursalin. Ya Rahman ya Rahim, wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa barak wa sallam, walhamdulillahi rabbil alamin. Qala al-musannifu rahimahullah wa radiyallahu ta'ala anhu ardah wa nafa'ana bihi wa bi ulumihi wa amaddana bi asrarihi wa a'adana min barakatihi fi darain. Radiyallahu ankum wa ruwina fi sunani Abi Dawud wa Ibni Majah bi asanida jayyidatin an Abi Ayyash radiyallahu anhu anna Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam qala man qala idza asbaha la ilaha illallah wahdahu la syarika lah lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir kana lahu adl raqabah min waladi Ismail alaihi salam wa kutiba lahu ashru hasanatin wa hutta anhu ashru sayyiatin wa rufi'a lahu ashru darajatin wa kana fi hirzi minasyaitan wa kana fi hirzin minasyaitan hatta yumsiya wa in qalaha idza amsa kana lahu mithlu dhalika hatta yusbih. Alhamdulillah, puji syukur kehadirat Allah, salawat salam senantiasa tercurahkan kepada junjungan mulia Nabi tercinta, Nabi Yuda Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wa barak wasallam, beserta seluruh keluarga beliau, sahabat beliau dan umat beliau yang senantiasa melaksanakan ajaran beliau hingga akhir masa nanti. Al-Mukarramun yang saya muliakan, saya hormati Al-Ustaz Sholih Sakola mata'anallahu ta'ala bituli hayatihi wa umrih, wal Ustaz Haji Aswin, Al-Habib Alwi Albar, Ustaz Jamal, wal hadirin hadirat yang insyaallah Allah Ta'ala berikan panjang umur, sehat afiah di dalam ketaatan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Diriwayatkan kepada kami di dalam Sunan Abi Dawud dan Ibn Majah dengan sanad-sanad yang baik dari Abi Ayyash. Beliau menyatakan bahwa sesungguhnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, siapa yang berdoa apabila di waktu pagi, la ilaha illallah wahdahu la syarikalah lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir, maka baginya pahala seperti memerdekakan seorang budak dari anak turunan Nabi Ismail, dan dicatat baginya 10 kebaikan, digugurkan darinya 10 dosa, diangkat baginya 10 derajat,
dan dijaga dia dari godaan syaitan hingga waktu sore. Dan jika dia membacanya di waktu sore, maka baginya seperti itu hingga di waktu pagi. Waruwina fi sunani Abi Dawud bi isnadin lam yudha'ifhu an Abi Malik al-Ash'ari radhiyallahu anhu anna Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam qala idza asbaha ahadukum falyaqul asbahna wa asbahal mulku lillah rabbil alamin Allahumma inni as'aluka khaira hadzal yaumi fathahu wa nasrahu wa nurahu wa barakatahu wa hudahu wa a'udzu bika min syarri ma fihi wa syarri ma ba'dahu thumma idza amsa falyaqul mithla dzalik. Diriwayatkan kepada kami di dalam Sunan Abi Dawud, ya, dimaksud di sini Abi Dawud Al-Imam Sulaiman bin Ash'as As-Sijistani, Imam hadis kelahiran tahun 202 Hijriah, wafat 275 Hijriah. Ada ahli hadis yang bernama Imam Abu Daud, lainnya namanya Imam Abu Daud At-Toyalisi, yang menyusun kitab Musnad. Imam Abi Daud meriwayatkan dan beliau tidak mendoifkan hadis tersebut. Artinya hadis ini bisa kemungkinan hadis yang hasan atau juga bisa juga sahih. Dari Abi Malik al-Ash'ari menyatakan Rasulullah SAW bersabda, apabila salah seorang di antara kalian di waktu pagi, maka bacalah asbahna wa asbahal mulku lillahi rabbil alamin Allahumma inni as'aluka khaira hadzal yaumi fathahu wa nasrahu wa nurahu wa barakatahu wa hudahu wa a'udzu bika min syarri ma fihi wa syarri ma ba'dahu thumma idza amsa falyaqul mithla dzalik. Kemudian apabila di waktu sore, bacalah seperti itu doanya. Ini doa-doa yang diajarkan oleh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang dibaca di waktu ba'da subuh atau di waktu subuh dan juga di waktu sore hari, al-masa. Yang meriwayatkan hadis ini bernama Abi Malik al-Ash'ari. Tidak asing bagi kita, ada satu tokoh sahabat bernama Al-Imam Abu Musa al-Ash'ari. Al-Ash'ari ini satu suku yang ada di Yaman. Di antara sahabat bernama Al-Imam Abu Musa al-Ash'ari. Kalau beliau ini namanya Abi Malik al-Ash'ari. Para sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ada beberapa di antara mereka yang bernama Malik. Biasanya orang yang namanya Malik kemungkinan tabarukan dengan nama malaikat. Ada malaikat penjaga pintu surga, pintu neraka, mohon maaf. Ya, penjaga pintu neraka namanya malaikat Malik. Yang menjaga pintu surga malaikat Ridwan. Atau juga orang yang namanya Malik karena mengikuti arti secara bahasa Arab, raja itu disebut dengan Malik. Kemudian hadis berikut diriwayatkan kepada kami di dalam Sunan Abi Daud dari Abdurrahman bin Abi Bakrah, bahwa sesungguhnya beliau berkata kepada ayahnya, wahai ayahku, sesungguhnya aku mendengar engkau selalu berdoa di setiap pagi. Godah itu maknanya subuh. Maknanya subuh, bukan pagi, subuh. As-sobah.
Allahumma afini fi badani, Allahumma afini fi sam'i, Allahumma afini fi basari, Allahumma inni a'udzubika minal kufri wal faqri, Allahumma inni a'udzubika min adzabil qabri, la ilaha illa anta, tu'iduha hatta tusbih thalathan wa thalathan hatta tumsiya. Faqala inni sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yad'u bihinna fa ana uhib an astanna bi sunnatihi. Jadi doa ini dibaca sama di waktu subuh. Ia mengatakan bahwa sesungguhnya saya mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam selalu berdoa dengan doa tersebut. Maka saya ingin melaksanakan sunnahnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dengan berdoa dengan doa yang diajarkan oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kata sunnah di sini itu ulama menerangkan dia memiliki arti yang berbeda tergantung nisbahnya kemana. Kalau kita nisbahkan sunnah itu kepada Allah, sebagaimana di dalam Al-Quran, walan tajidu ya, li sunnatillahi tabdila. Kalian tidak akan mendapati sunnahnya Allah itu berubah. Di situ Allah menggunakan redaksi kata sunnah, tapi dinisbatkan kepada Allah, itu maknanya berbeda jauh dengan sunnah dalam definisi hadis ya. Apalagi dalam definisi fikih. Kalau sunnah dinisbatkan kepada Allah, ada salah satu ulama asal India namanya Al-Imam Syekh Al-Allama Abdul Hamid Al-Hindi. Beliau mengatakan kalau sunnah dinisbatkan kepada Allah itu artinya tariqun ammah yajri biha amruhu fi ibadih. Satu cara secara umum yang perintah Allah berjalan untuk hambanya. Kesimpulannya itu sunnatullah artinya adalah hukum Allah. Jadi kalau dinisbatkan kepada Allah namanya hukum Allah. Sunnatullah. Makanya di dalam ayat yang lain Al-Imam Bagawi dalam tafsirnya Ma'alimut Tanzil menerangkan ketika Allah menyatakan telah meletakkan sunnatullah di alam semesta ini, itu artinya apa? Bahwa alam semesta ini sudah berjalan dengan hukum Allah, ketentuan Allah. Maka sunnatullah artinya apa? Hukum Allah. Kalau sunnah kita nisbatkan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, itu memiliki arti adalah apa? Ucapan, perbuatan, ketetapan, sifatnya Nabi. Kalau sunnah dinisbatkan kepada Nabi Muhammad SAW dan juga kepada seluruh para Rasul. Makanya ada hadis arba'un min sunanil mursalin. Ada 4 dari sunnah-sunnahnya para Rasul. Itu artinya apa? Ucapan mereka, perbuatan mereka, ketetapan mereka, dan juga sifat mereka. Bagaimana yang diterangkan oleh para muhadditsun, as-sunnah lughatan at-tariq atau at-tariqah wa istilahan ma udifa ila an-nabi sallallahu alaihi wasallam min qaulin aw fi'lin aw taqririn aw sifatin khalqiyatin wa khuluqiyatin, yang artinya sunnah itu apa-apa yang dinisbatkan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, baik ucapan, perbuatan, ketetapan maupun sifat secara fisik dan sifat secara akhlak. Itu disebut sunnah kalau dinisbatkan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan juga dinisbatkan kepada para rasul. Salah satu ulama asal India ya, sekarang mukim di Malaysia, murid dari Al-Imam As-Said Abu Hasan An-Nadawi. Beliau menulis kitab Al-Mustalahat Al-Hadithiyah, istilah-istilah di dalam ilmu hadis. Beliau menyebut sunnah itu dengan definisi yang berbeda, tapi lebih mudah dipahami.
Ketika ditanya apa itu sunnah, maka jawabannya adalah at-tasarrufat an-nabawiyah, tindakan-tindakan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Diistilahkan at-tasarrufat an-nabawiyah. Atau sunnah juga bisa diartikan thariqul hayah al-mahmudah, jalan hidup yang mulia. Itu disebut sunnah, karena semua perbuatan Nabi, apapun yang Nabi lakukan, semuanya mulia, sehingga dijadikan sunnah bagi kita untuk mengikuti. Ini sunnah dalam definisi hadis. Kalau sunnah dalam definisi ilmu fikih itu berbeda. Jangan samakan dengan sunnatullah, jangan samakan dengan sunnah versi hadis. Kalau sunnah dalam versi hukum fikih itu adalah ma yuthabu ala fi'lihi wa la yu'aqabu ala tarkihi. Mengerjakan diberikan pahala, tidak mengerjakan tidak mendapatkan dosa. Itu sunnah versi fikih. Jadi jangan sampai kita pukul rata. Sunnah dinisbatkan kepada Allah itu satu definisi yang berbeda. Sunnah dinisbatkan kepada Nabi, definisinya juga berbeda. Dan sunnah yang dinisbatkan ke dalam hukum, definisinya berbeda. Kalau misalnya kita mengambil pendapat Imam Ghazali, Hujjatul Islam, yang lahir 450 Hijriah, wafat 505 Hijriah, pernah mengatakan begini, fala a'rifu li tariki sunnah wajha illa kufran khafiyya au hamqa jaliyah. Saya tidak pernah mengetahui satu alasan yang pantas bagi orang yang sengaja meninggalkan sunnah, kecuali ada kekufuran yang tersembunyi dalam hatinya atau kebodohan yang sangat nyata. Dari ucapan Imam Ghazali ini kita bisa paham arahnya kemana. Yang dimaksud sunnah di sini bukan sunnah hadis yang dinisbatkan kepada Nabi atau sunnatullah, tapi yang dimaksud di sini adalah sunnah dalam hukum. Dan walaupun sunnah dalam hukum ini juga tidak bisa lepas dari Nabi Muhammad SAW, karena memang tolak ukurnya adalah fi'lun Nabi, perbuatan Nabi, ucapan Nabi, semua jadi hukum. Tapi ketika yang dimaksud as-sunnah dinisbatkan dalam ilmu hadis, itu yang dimaksud adalah ucapan, perbuatan, ketetapan Nabi Muhammad SAW dan sifat-sifatnya. Jika ditarik dalam masalah hukum fikih, maka adalah jika kita lakukan dapat pahala, meninggalkan tidak mendapatkan dosa. Nah, itu sunnah dalam ilmu fikih. Al-Habib Abdullah Al-Haddad, beliau pernah mengatakan, ma min sunnatin sannaha Rasulullah sallallahu alaihi wasallam illa wa arju an akuna qad amiltuha. Tidak ada satu sunnah yang pernah dilakukan oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam melainkan saya berharap saya telah melakukannya, seluruh sunnah tersebut. Nah, kalau ini bisa dua kemungkinan, sunnah dalam definisi hadis juga bisa, karena beliau sebut nama Nabi di situ, sunnah Rasul, bahwa Nabi juga di dalam hadis semua perbuatannya itu disebut sunnah. Jadi ulama hadis lebih senang menyebut dengan hadis Nabi. Kalau ulama fikih lebih senang menyebut sunnah Nabi, karena ada sunnah itu kaitannya dengan hukum. Maka apa yang dikatakan oleh Imam Haddad ini tidaklah satu sunnah yang telah dilakukan oleh Rasulullah, melainkan saya berharap telah melakukan seluruhnya. Itu bisa sunnah dalam definisi hadis, bisa juga sunnah dalam definisi fikih atau hukum. Kemudian sunnah juga kalau dinisbatkan kepada manusia, dia memiliki definisi yang berbeda, yaitu contoh dari sisi perilaku dan ucapan. Misalnya dalam hadis Nabi katakan, man sanna fil islami sunnatan hasanatan kana lahu
ajruha wa ajru man amila biha min ba'dihi min ghairi an yanqusa min ujurihim syai'a. Yang artinya siapa yang membuat satu sunnah, ini bukan sunnah definisi hadis Nabi, juga bukan sunnah definisi hukum fikih, tapi sunnah di sini makna bahasa. Siapa yang memberikan satu contoh yang baik, kata Nabi, dan man di sini kepada siapapun, terutama kaum muslimin ya. Ini khusus kepada orang muslim. Karena pahala-pahala itu Allah berikan hanya kepada orang Islam. Kepada non-muslim Allah balas langsung di dunia tanpa berikan pahala, tapi tetap dibalas dengan kebaikan. Siapa yang membuat satu contoh yang baik di dalam Islam, maka baginya dia dapat pahala, dan pahala orang yang mengikutinya, tanpa mengurangi pahala mereka sedikit pun. Jadi sunnah di sini bagi kita kaum muslimin adalah memberikan contoh. Makanya hati-hati kalau kita memberikan contoh yang baik, diikuti oleh orang banyak, itu satu kebaikan, dapat pahala mengalir terus. Sebaliknya, makanya lanjutan hadisnya itu Nabi mengatakan sebaliknya, siapapun yang memberikan contoh buruk dan diikuti oleh orang banyak, maka dia akan mendapatkan dosa orang-orang tersebut. Berarti kata sunnah di sini adalah contoh. Hadis yang lain, riwayat yang sahihah, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, la tattabi'unna sanana man qablakum shibran bi shibrin wa dhira'an bi dhira'in hatta law salaku juhra dabbin la salaktumu. Qulna al-yahud wan nasara ya Rasulullah. Qala Nabi faman. Artinya apa? Sungguh kalian akan mengikuti. Coba perhatikan lafadznya Nabi. Ini hadis sahih ya, riwayat Imam Muslim, juga ulama-ulama hadis lainnya. Ada lam taukid, penegasan. Sungguh kalian pasti akan mengikuti. Sanana, sanana bukan pulau ya. Sanana bukan pulau Sanana. Sanana dari sunnah, jalan-jalan. Apa itu? Contoh perilaku orang-orang sebelum kalian, kata Nabi. Pasti kalian akan mengikuti contoh dan perilaku orang-orang sebelum kalian, hingga seandainya mereka masuk ke dalam lubang biawak, niscaya kalian akan mengikutinya. Di sini contoh-contoh yang tidak baik, bukan contoh-contoh yang baik, contoh-contoh yang tidak baik. Jadi akan kita ikuti mereka. Shibran bi shibrin wa dhira'an bi dhira'in. Itu ungkapan artinya apa? Sejengkal demi sejengkal. Artinya sedikit demi sedikit kita akan ikuti mereka. Aglabiyah maknanya. Secara umum tidak semua mengikuti. Ada orang yang tidak terpengaruh dengan itu, tapi kebanyakan kaum muslimin akan mengikuti jalan itu. Dan di situ ada keterangan waktu masa akan datang. Jadi Nabi tidak berbicara dalam konteks masa beliau, tapi beliau menggunakan fi'il mudhari yang mengisyaratkan bahwa hal ini akan terjadi di masa depan, akan dilakukan oleh umat-umatnya. Apa itu? Mengikuti mereka, kebiasaan mereka, pola pikir mereka, gaya hidup mereka akan diikuti. Walaupun mereka itu masuk ke dalam lubang biawak, kalian akan ikuti. Kemudian sahabat bertanya, wahai Rasul, siapa ini mereka? Kata Nabi, al-Yahud wan Nasara, orang Yahudi dan Nasara. Itu kata sahabat. Kemudian Nabi mengatakan, faman, maka siapa lagi kalau bukan mereka? Kata Rasulullah SAW. Jadi sahabat yang mengatakan ini jalannya orang Yahudi dan Nasara. Kemudian Nabi tegaskan, faman, lalu siapa lagi? Tentu yang saya maksud adalah mereka. Nah sekarang kita tarik ke masa kita. Secara tidak langsung kita sudah ikuti ya as-saqafah al-gharbiyah, budaya-budaya barat. Apalagi dengan zaman kita saat ini, media sosial begitu mudah budaya-budaya barat yang tidak semuanya baik.
Mulai dari apa kata mereka? Food, makanan, fashion, fun, hiburan. Fashion, pakaian, fun, hiburan. Pakaian, kaum muslimin banyak mengikuti pakaiannya. Ada yang punya celana sobek-sobek, rambut bagus, dikasih warna, tatoan, dan seterusnya. Itu budaya-budaya yang ada di barat. Nabi sudah katakan, umatku akan mengikutinya sedikit demi sedikit. Ya. Semua yang berbau barat keren. Tuh. Hatta makanan sama sebenarnya. Gado-gado. Ya. Gado-gado sayur campur dengan sos kacang. Kalau pakai nama gado-gado murah, 15.000 bisa. Tapi ketika dibaratkan vegetable with peanut sauce. Ya, sayur-sayur ya, vegetable with peanut sauce. Yang tadinya 20.000 naik bisa 100.000, bisa 70.000. Gara-gara berubah ke bahasa Inggris. Padahal kalau diterjemahkan itu adalah sayur-sayur dengan bumbu kacang, ya gado-gado. Semua yang berbau barat menjadi satu hal yang tren, punya nilai, punya value, ya. Kima, value, ya, value, harga. Nabi sudah katakan 1000 tahun lalu, kalian akan ikuti. Yang dulunya di sini kita makan pagi-pagi sagu sama teh, ada pupeda, enak semua. Pizza sekarang, spaghetti. Pernah coba, saya gak bisa makan. Tapi orang sekarang, anak-anak muda, enak katanya. Food, dari makanan. Bahkan makanan-makanan mewah dicampur dengan rum. Tahu rum itu mengandung alkohol. Dicampur. Statusnya haram. Tapi karena tren, makanan ini adalah makanan tren yang ada di barat. Berapa banyak kaum muslimin yang mereka mengkonsumsi makanan-makanan tersebut. Ini nubuah dari Nabi Muhammad SAW. Begitu juga fun. Mengikuti apa? Fun. Mainan-mainan, permainan, hiburan. Yang tidak semuanya hiburan itu baik. Dan mengikuti pemikiran. Dalam Islam muncul liberalisme, sekularisme, komunisme, apalagi pluralisme. Ini semua produk barat yang masuk ke dalam pemikiran umat Islam. Maka Nabi sudah katakan, kalian pasti akan mengikutinya sedikit demi sedikit. Ya, tapi kalian di sini tidak secara mutlak keseluruhan, tapi aglabiah, kebanyakan akan terpengaruh. Makanya kita bentengi diri kita dengan mengikuti apapun yang dicontohkan, diajarkan oleh Nabi Muhammad SAW. Lewat para ulama, insya Allah kita terselamatkan daripada fitnah tersebut. Ya, mudah-mudahan pertemuan berikut kita lanjutkan lagi. Sehat walafiat semuanya, diberikan istiqamah fi ta'ah wal ibadah. Amin ya rabbal alamin. Allahumma ja'al jam'ana hadha jam'an marhuma wa tafarraqna min ba'dihi tafarrukan ma'asuma wa la tajal minna wa la minna syakila mahruma. Subhanaka bihamdika aslan tastaghfiruka wa atubu ilaih. Wa sallallahu sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa barak wa sallam. Wa lafu minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.